Pemirsa, seorang pria warga Thailand mendadak menegang dan takut bergerak lantaran seekor ular kobra masuk ke dalam celana boksernya saat ia sedang tidur di kamar rumahnya. Korban yang diketahui bergerak meliuk masuk kemudian berdiam di paha sebelah kiri. Sadar hidupnya dalam bahaya, pria itu langsung meminta temannya untuk memanggil bantuan penyelamat. Oke, tanggapan dari saya seperti ini. Makanya kenapa kita penting banget sebelum tidur itu membersihkan badan kita. Dan kalau misalkan badan kita sudah bersih, baru kita membersihkan tempat tidur kita. Itu tujuannya. Jadi biar tamu tak diundang itu tidak datang menghampiri kita dan tidak datang ke tempat tidur kita. Dan pentingnya juga kita harus membersihkan rumah kita. Tak lama kemudian, dua pria yang diketahui sebagai tim penyelamat datang. Keduanya langsung mengenakan alat pelindung beserta alat lainnya untuk menangkap ular. Akhirnya, ular yang tengah mencari kehangatan dalam celana boxer itu pun akhirnya bisa ditangkap. Ya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya kapan dia masuk. Emang nyasar kali ya. Intinya kita walaupun kita ngerasa rumah kita udah aman, kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Di tengah proses perceraian usai digugat oleh Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwenda Tan yang juga sedang menunggu jadwal sidang terlihat menikmati hidup dengan memboyong ketiga anaknya berlibur ke Korea bersama kedua orang tuanya serta keponakannya. Kita udah sampai di Korea, sekarang kita makan dulu. Seperti yang tadi aku udah bilang, pesawatnya beda-beda, jadi kita menunggu mereka datang. Halo Donsu, sekarang aku balik pesawat. Ikutin aku sama semuanya. Sama Mbak Tiara. Mbak Tiara juga. Halo Mbak Tiara. Hari Senin kita sampai Korea. Loh, ini ada apa emang? Sekarang hari Senin. Maksudnya hari Senin ini. Anak-anak dari tidur jam 12 ya, emang ya pinter ya. Oke, pokoknya gitu. Kita Ini mau dulu ke kemana? Shanghai, baru kita lanjut ke Korea. Ikutin aku terus. Habis ini yuk naik, terus yuk dililit plastik, terus yuk naik perosotan di dalam. Ya nggak apa-apa lah. Jadi yuk dikasih tanda aja. Nggak mungkin lah yuk di wrap. Jam perjalanan, Ci. 8 jam tambah 2 jam. Jadi sampai di Korea ya? 10 Ya kurang lebih 12 jam kurang, Ci. enggak 11 jam kurang. Itu kan 8 jam tambah 2 jam. Terus itu tambah 30. Jadi 10. Jadi anyong dulu dong. 10 jam. Annyeonghaseyo dulu dong. Ya. Selain liburan, Sarwenda Tan diketahui akan melakukan perbaikan di bagian wajah. Tak main-main, Sarwenda mendatangi ahli kecantikan ternama di Korea Selatan serta memiliki sejumlah sertifikat di bidangnya. Lantas seperti apa perbaikan wajah yang diinginkan oleh Sarwenda? Kalau misalnya pada nanya, ngapain bunda perawatan ini? Kebetulan celong di sini. Ya, ini bagian celong di sini. Ya, gimana pun kan aku syuting menggunakan ini ya penampilan aku. Jadi ya pastinya nggak mau nanti kalau misalnya ada brand atau ketika aku syuting gitu ya, itu terlihatnya tidak fresh gitu. Jadi ya memindahkan lemak dari badan ke muka, namanya fat graft ya kan. Jadi di kemarin aku lagi menimbun lemak-lemak di badan aku, jadi aku makan banyak banget. Tapi kata dokternya banyak kurang, ambil lemaknya pindahin ke muka gitu, nggak tahu bisa diambil bagian mana gitu kan. Usai berbincang-bincang, tak lama kemudian, sejumlah postingan sosok istri Ruben Onsu mengenakan sejumlah alat yang disinyalir penampakannya usai melakukan operasi. Hebohnya, Sarwenda bahkan melakukan aktivitas liburannya bersama anak-anak dengan wajah yang masih belum pulih benar. Lantas, bagaimana pendapat warganet melihat Sarwenda Tan operasi plastik? Hai, ini udah hari keempat dan tenang aja kita masih bisa jalan-jalan dan ini kita lagi mau jalan-jalan katanya ke perpustakaan terbesar. Sementara itu, Ashanti yang gagal melakukan operasi di bagian wajahnya justru beruntung. Sebab Anang Hermansyah didapuk sebagai duta promosi Pulau Jeju, Korea Selatan.
Tak main-main, anak Hermansyah ditunjuk langsung oleh pemerintah Jeju dan Gubernur Oh Yang-han secara langsung bertemu dengan anak Hermansyah dan Ashanti untuk menyerahkan sertifikat penunjukan itu. 허만스야, 귀하를 사람과 자연이 행복한 제주의 위상을 높이고 We have appointed you as the Jeju Special Self-Governing Program's Honorable Ambassador to raise the statue of Jeju as well as promote Jeju's value. June 21st, 2024, Mr. Oh Young-un, Governor of Jeju Special Self-Governing Program. Prosesnya, kalau prosesnya aku nggak tahu teman-teman sana ya menunjuknya seperti apa, kriterianya seperti apa, tapi hubungannya keluarga kita dengan teman-teman Korea yang di Indonesia juga cukup dekat karena Santi pernah dinobatkan jadi duta persahabatan Indonesia Korea. Usai penunjukan itu, anak Ashanti membawa rombongan menikmati indahnya Pulau Jeju. Keseruan berlanjut ketika mereka berburu kuliner asli Pulau Jeju. Anak Ashanti yang ditemui setibanya di Indonesia mengaku senang dan siap melaksanakan tugasnya itu. Oke guys, kita akan menikmati semua macam makanan yang ada di Jeju. Oke, we wait for the food. Padahal aku dulu nggak suka banget ini. Guys, Ini yang memperkenalkan ini. Mas Anang dulu benar-benar kayak nggak pernah nyobain yang aneh-aneh. Aku cobain, dia suka sekarang. Pokoknya semua makanan yang aneh di dunia ini yang ngajak. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Eriska Rein yang tengah merayakan ulang tahun putranya Mikhail Zain Muhsin. Pesta hari jadi sang putra yang ke-8 itu digelar secara meriah dengan tema Burung Rio di kawasan wisata Jakarta Utara. Eriska yang ditemui berusaha menjelaskan soal pesta dan konsepnya. Aktivitasnya terus tadi juga kayak Zen tuh udah request di ulang tahunnya pengen ada kayak playground. Jadi aku wujudkan apa yang diinginkan, ada mini playground. Terus dengan tema burung, Rio movie. Jadi ya alhamdulillah lancar gitu acaranya. Suasana hati Eriska sempat tak kuasa menahan haru ketika mengetahui hadiah yang diinginkan oleh putranya. Walau belum genap berusia 10 tahun, putra sulungnya mengaku ingin hadiah super spesial, yakni ingin segera menunaikan ibadah umroh. Ini harus dari ayahnya nih, yang khusus buat Zain. Kemarin dari request apa? Dia pengen umroh katanya, kadonya, bener nggak? Iya, ya sih maksudnya Masya Allah masih kecil tapi udah memikirkan itu, dia pengen banget, sempat beberapa kali bilang, aduh mudah-mudahan emang mendapat kesempatannya ke sana karena emang anaknya pengen banget, kata mami mau dong sekeluarga. Eriska menambahkan jika tema ulang tahun kali ini murni usulan putranya. Bahkan warna dan dekorasinya juga dibuat sesuai dengan keinginan anaknya itu. Sebab itulah Eriska menyadari pertumbuhan putranya tak henti berdoa dan bersyukur. Luar biasa, banyak bersyukur karena bener-bener gak nyangka waktu tuh cepet banget. Iya. Kayak kemarin tuh masih kayak kecil sih baby, sekarang kayak udah 8 tahun aja, udah besar, udah bisa menentukan apa-apa sendiri, request apapun sendiri, dan gak nyangka aja gitu. Terus udah pinter, pokoknya makin segalanya doanya yang pasti yang terbaik buat Zain.
bapakku yang luar biasa, Pak Halilintar, Bapak Halilintar Anovial Asmit, itulah asal muasal nama saya. Oke. Kata orang, ini Halilintar dari mana? Nah ini dari bapaknya. ini. Yang kasih namanya yang di belakang tuh, Atu Asmit. Itu yang kasih nama beliau Atu ini. Asmit. Ini Jadi katanya bapak saya ini lahir pas petirnya banyak. Jedar, jedar, keluar bapak saya. langsung. Oh ini. Halilintar jadi nama. Inilah cara Atta Halilintar memperkenalkan keluarganya di momen lamaran adiknya Thorik Halilintar pada kekasihnya Aliyah Masaid. Namun di balik suasana haru bertabur segala kemewahan seserahan dengan jumlah uang fantastis senilai 500 juta rupiah, ada momen yang jadi sorotan warganet, yakni perdebatan kecil antara Atta dan ibundanya Lenggo Geni Faruk di sela sambutan Atta yang mewakili keluarga. Lenggo Geni Faruk menjelaskan soal status atau titel Haji Thorik yang sejak masih berusia 2 bulan dalam kandungan sudah ikut bersamanya beribadah haji. Umi Atta itu ngotot jika Thorik sudah bisa dipanggil haji, sementara Atta terkesan nyangsingkan seraya berusaha mengalihkan perdebatan kecil itu. Selanjutnya, tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Thorik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Iya, Belum. tapi udah haji Thorik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia, Thorik, Thorik. Itu artinya jalan, bukan Thorik. Jalan artinya. iya. Macet soalnya. Warganet pun akhirnya banyak yang membubuhkan komentar betapa penyebutan titel haji terkesan begitu penting bagi Ibunda Atta. Bahkan ada yang menyebut Nabi Muhammad saja yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji tetap tak dipanggil haji. Ya, titel haji dalam strata sosial di masyarakat memang masih lazim jadi sebutan terutama di tanah air. Bahkan ayah Atta, Anovial Asmit Halilintar, sempat protes pada MC lantaran tak memanggil nama Atta dengan panggilan haji. Untuk itu perkenalan pertama dari keluarga Bapak Halilintar. Iya, Bapak Haji Atta Halilintar. Semoga hari ini bawa air zam-zam juga ya, Mas. Yang akan diperkenalkan oleh Bapak Haji. Pak Haji, mangga untuk diperkenalkan ini pasukannya ini siapa saja yang terdekat di sini dan mungkin ada beberapa yang sesepuh yang mau diperkenalkan, silakan. Tapi silakan Ini diperkenalkan. boleh digantiin apa tetap aku juga ya? Iya, kan Anda anak termuda. Oke. Anak termuda ya. Lepas dari segala polemik ihwal perdebatan kecil ihwal status haji di acara lamaran Thorik dan Aliyah, namun tak mengurangi hikmahnya acara lamaran yang dihadiri lengkap dengan keluarga kedua mempelai, bahkan sejumlah kerabat dan sahabat dekat Thorik dan Aliyah. Bahkan saking lengkapnya keluarga yang hadir di antara kedua mempelai, Aurel baru menyadari jika momen lamarannya dengan Atta jauh berbeda dengan Thorik dan Aliyah. Deg-degan guys, karena aku apa namanya kan Kayak awal flashback ya? Iya, rasanya tuh kayak lagi lamaran lagi gitu, jadi kayak amazing. Aku merasakan lamaran full tim, karena waktu tahun lalu kan nggak ada. Ayo, jadi aku merasakan kayak oh ternyata kayak gini toh. Jika proses lamaran sudah sukses digelar, kini tinggal satu langkah lagi bagi Thorik untuk meresmikan status Aliyah untuk masuk sebagai klan atau gen Halilintar. Apalagi Aliyah tampak begitu bahagia usai dilamar pujaan hatinya. Insya Allah Aliyah menerima lamaran dari Abang Thorik Halilintar. Because I know that you're the one gitu ya, jadi kayak kalau aku mau hubungan ini ujungnya itu di pernikahan, bukan pacar-pacaran yang nggak jelas nggak tahu mau kemana gitu. Mandiri deh, jalan sendiri dia. Lu cuman buka pintu aja gitu ya? Buka pintu aja ya. Masuk sendiri silakan lu mau ngapain. Silakan masuk sendiri. Tiba-tiba nggak nyampe setahun udah mau lamaran aja, kaget juga. Kayak nggak kelamaan juga gitu, jadi ya kita doain aja yang terbaik gitu. Semoga pilihan yang terbaik untuk Thorik dan AA. Ketenangan, kenyamanan sampai dengan hari H nanti dan selanjutnya. Semoga ini membawa keberkahan untuk kedua keluarga besar. Sama Aliyah, didoakan ini awal, semoga silaturahmi keluarga ini bisa
besar nanti didoakan selamat, ya, berkah dan pernikahannya dapat rahmat dari Allah. Doa dari Aldo, dari Om, sama adik-adik semua, dari Mimi juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ridho sampai pada harinya, dan mudah-mudahan Alia dan Thorik menjadi pasangan yang insya Allah membawa kebaikan, keberkahan, ibadahnya bagus, dan tambahan ibadahnya yang penting lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, Bang Tari. Saat Thorik resmi lamaran di media sosial, mantan kekasihnya Fuji menunjukkan kegiatan malam minggunya saat berkumpul dengan sahabatnya termasuk dengan Rebecca Klopper. Di momen itu, Fuji menggelar acara barbecue. Lantas benarkah di malam jelang lamaran Thorik digelar, Fuji galau? Benarkah Fuji belum bisa move on dari Thorik? Kita bakar udang daripada kita bakar masalah. Iya bener bayam. Baby spinach salad. Karena kita baby, jadi dibikinin sama mbaknya. Sementara Atta dan Aurel sukses menghantarkan lamaran Thorik yang disambut baik oleh keluarga besar Alia. 1 hari jelang acara lamaran Thorik dan Alia yang berlangsung pada Minggu 23 Juni 2024 lalu itu, Atta lebih dulu menghadiri acara wisuda kelulusan sekolah menengah atas yang ia tempuh melalui jalur paket C. Paket pendidikan yang disediakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk mereka yang sempat menempuh sekolah lewat jalur konvensional. Saking bahagianya Atta, ia tak bisa menahan rasa bahagianya setelah bisa mendapatkan status sekolahnya. Lantas bagaimana luapan kebahagiaan Atta? Selamat ya Pak. Oh ya Allah, makasih sayang. Kakak, ini buktinya. Itu lagi. Soal titel kuliah termasuk haji, usai menunaikan ibadah haji tahun ini, bagi Atta ini merupakan capaian hidup yang harus terus disyukuri. Bahkan usai lulus paket C tingkat SMA, Atta dikabarkan masih ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Aku ngerasakan anak SMA lagi. Bosan-bosan ini. Tapi jangan tremor gitu nih. Saat Atta begitu bahagia meski harus lulus SMA dengan jalur cepat paket C, jagat maya juga viral seorang gadis yang baru lulus SMA terharu bahagia setelah majikan ibundanya memberikan kuliah gratis untuk mengambil titel sarjana. Dalam sebuah video yang beredar, tampak gadis anak seorang asisten rumah tangga itu tak kuasa menahan tangis terharu atas kebaikan majikan ibundanya. Ya, kuliah ya. Tinggal di sini ya, makanya mau bantu. Iya. Nanti kamu bisa kuliah, kamu juga bisa bantuin aku buat misalnya bantuin toko atau apa, bisa dapat pemasukan juga. Disesuaikan sama jadwal kuliah kamu. Ya, oke? Dah kuliah, berarti. Hah? Apa? Nggak usah, jalur mandiri kita bayarin. Ya. Iya. Selamat ya, kuliah ya. Nanti kamu itu dulu ya. Ya. Bunda, jangan nangis ya. Makasih. Iya, salim Bapak deh. Ya. Jadi ikutan sedih, terharu dan bahagia ngeliat video tersebut. Dan Masya Allah emang masih banyak banget orang di luar sana yang terbuka pintu hatinya, yang ikhlas mau membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Masya Allah, untuk ibu tersebut semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan sisa usia yang berkah tentunya sekeluarga. Amin. Alhamdulillah bersyukur karena memang mungkin majikannya tahu nih sosok anak ibu tersebut memang layak untuk mendapatkan
biaya gratis kuliah. Ya mudah-mudahan menjadi anak yang pintar dan pastinya jangan pernah melupakan orang yang memang berjasa dan orang baik terhadap orang tersebut gitu. Bersyukur semoga itu bisa bisa menyentuh orang-orang seperti gua juga dan orang lain yang mungkin hidupnya lebih baik, bisa ya ini bagian dari kita sharing is caring. Gua juga jadi tersentuh sih sama kayak gini. Semoga banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan, gak cuma menyekolahkan anak ART tapi bisa apapun. Sementara seorang gadis tak bisa menahan haru dan rasa bahagianya lewat berurai tangis, di Jawa Tengah, seorang pria yang belakangan diketahui sudah bekerja selama 6 tahun di Jepang dan sudah lama tak pulang, mendadak viral lantaran pria ini pulang dari Jepang dengan cara berpura-pura menjadi pengantar paket online. Lantas bagaimana reaksi orang tuanya ketika pemuda ini membuka helm dan maskernya? Paket ya, Mak. Iku paling dereng dibayar kok. Nah, namanya tak kaya merek jitu kok ono ngerti iki ya. Ali, Ya, luapan tangis antara pria berprofesi TKI di Jepang, ibu dan ayahnya tak terbendung. Apalagi 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Saking histerisnya, tangisnya terdengar, akhirnya para tetangganya ikut datang menghampiri. Lantas, bagaimana selebriti menilai momen amat menyentuh sanubari ini? Ya orang tua mana sih yang gak rindu sama anaknya ya 6 tahun nggak pulang-pulang, terus kalinya pulang dibikin surprise seperti itu. Seneng banget dan terharu. Sehat selalu deh buat pasnya, bikin ibu papanya sangat kaget. Pasti mereka sangat bahagia sekali dengan berkumpulnya ibu dan anak. Di Depok, pencuri spesialis minimarket kena batunya. Saat berhasil masuk ke sebuah minimarket di kawasan Cimanggis, Depok, tiba-tiba terjadi kebakaran di minimarket yang tengah tutup itu. Pencuri yang terjebak kebakaran itu pun auto panik dan langsung menggedor-gedor teralis sambil berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengar gedoran dan teriakan itu langsung memberikan pertolongan lantaran mengira yang minta tolong adalah karyawan minimarket. Tapi setelah berhasil diselamatkan dan diinterogasi warga, si pencuri akhirnya mengaku bahwa dirinya bukan karyawan minimarket, melainkan orang yang hendak mencuri barang-barang di minimarket itu. Seperti video yang diunggah akun @infodepok.id, kebakaran yang terjadi pada 20 Juni itu berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Polsek Cimanggis. Si pencuri yang sebelumnya diamankan warga itu akhirnya digiring pihak Polsek Cimanggis ke mobil patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan, si pencuri mengakui kebakaran itu disebabkan oleh ulahnya sendiri saat melakukan pencurian yang menyebabkan korsleting listrik. Sementara itu, panggung Tangerang Lentera Festival atau TNG Landfest 2024 yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dibakar massa Minggu malam kemarin. Pemicu peristiwa tersebut lantaran konser batal digelar sehingga memicu amarah penonton. Batalnya konser tersebut diduga karena pihak panitia tidak bertanggung jawab perihal administrasi kepada bintang tamu. Penonton yang kecewa akhirnya membakar panggung pada acara tersebut. Beberapa bintang tamu sebelumnya dijadwalkan tampil adalah yakni Phil Koplo, Guyon Waton, dan NDXAK. Dapat info dari pihak Guyon Watonnya
karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara ini. Ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Penonton yang kecewa menghancurkan panggung hingga membakar sound system. Tak hanya itu, penonton juga menjarah properti konser milik vendor. Dalam video yang direkam warganet, tampak beberapa remaja membawa kabur pagar pembatas dengan dinaikkan ke motor. Sangat-sangat kecewa dan saya meminta panitia agar mengembalikan uang penonton semua. Ya agak disayangkan sih ya tindakan anarkis kayak begitu, apalagi kita tahu sama-sama semua orang kecewa atas insiden yang mereka alamin, kerugian mereka rasain. Tapi dengan tindakan kriminal seperti itu, anarkis seperti itu, yang dirugin bukan cuma mereka doang, melainkan vendor-vendor yang sebenarnya juga nggak tahu apa-apa. Setelah viral pengerusakan yang terjadi pada festival musik tersebut, beredar video yang memperlihatkan pihak vendor yang emosi kepada pihak event organizer karena peralatannya dibakar dan dicuri penonton. Nilai kerugian pihak vendor ditaksir mencapai ratusan juta. Bang, rugi nih, nggak dibayar kabur. Wanitanya kemana bang? Makanya gue cariin ke kepastian. Kasian bang, anak-anak bang. Sewa berapa duit ini? 50 juta ini. Sorry bang, sorry. Mereka dari pihak vendor bukan panitia. Jadi ini masa kalau bisa kondusifin ini. Kami akan verifikasi dari hari ini juga, detik ini juga, ya kepada para pihak, baik kepada vendor, baik kepada beberapa penonton, dan pastinya kepada penyelenggara. Yang pastinya dari pihak penyelenggara akan kami panggil. Karena itu terkait dengan kewajiban penyelenggara kepada konsumen, khususnya kepada penonton yang sudah membeli tiket, yang kecewa, artis yang notabene-nya hadir tapi tidak hadir, dan ini kami akan verifikasi pada penyelenggara ya, kami penyelenggara. Mudah-mudahan cepat ketangkep oknum-oknum yang merasakan seperti itu, menipu. Sementara itu, yang tak kalah ramai dan jadi trending topik di jejaring sosial media, yakni seruan boikot konser penyanyi Bruno Mars di Jakarta. Ajakan tersebut lantaran Bruno Mars dianggap netizen pro-Zionis Israel. Ditilik dari media sosial di dunia maya dipenuhi dengan pesan-pesan yang mengajak masyarakat untuk tidak mendukung produk atau apapun yang dianggap pro-Zionis Israel, termasuk konser Bruno Mars. Seperti diketahui, penyanyi asal Amerika Serikat itu dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada tanggal 13 sampai 14 September 2024. Ya, ada kabar ya katanya udah rilis ya, mau konser di Jakarta, tapi ya itu mungkin ada yang kurang suka, ada yang justru support. Kalau aku sih netral-netral aja, karena Bruno Mars penyanyi yang terkenal, tapi aku nggak suka-suka banget juga, jadi ya udah. Seruan boikot konser penyanyi Bruno Mars di media sosial X menduduki trending nomor 2. Banyak warganet membagikan informasi yang menyatakan bahwa pelantun tembang Talking to the Moon itu pendukung Israel. Untuk bersuara boleh, untuk menyuarakan apapun itu boleh, tapi bentuknya harus positif, bentuknya harus jangan fitnah, jangan menyebar hoax dan lain-lain, kayak gitu aja sih. Seruan boikot ini bermula saat penyanyi yang punya ciri khas mengenakan topi lekennya itu mengatakan mencintai Tel Aviv, kota Israel, saat menggelar konser di Park Hayarkon, Israel pada 4 Oktober 2023. Dalam konser tersebut, Bruno Mars membawakan berbagai lagu populernya seperti 24K Magic, Finish, Treasure, dan lainnya. Bagaimana nanti prosesnya akan jadi atau enggak pun, ya diserahkan sama yang berwajib dan memang punya wewenang aja. Sementara itu, setelah lebih dari 2 pekan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, rombongan Raffi Ahmad dan keluarga besarnya sampai di tanah air.
Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin dini hari kemarin. Tim Gospot berhasil merekam kedatangan Shana Sadika di bandara. JJ Govinda beserta kedua anaknya pun menjemput Shana Sadika di terminal kedatangan. JJ menyambut kedatangan istrinya itu sambil membawakan sebuket bunga sebagai hadiah. Alhamdulillah, saya selalu doain yang terbaik dan dilancarkan, tidak sakit, itu sih setiap hari berdoa juga dilancarkan. Oh lah, setiap hari. Tapi meskipun sinyalnya di sana kurang ya. Iya. Agak susah video call. Ada penampilan baru yang ditunjukkan Shana Sadika yang tampil berhijab. Ditanya soal penampilannya itu, ia minta didoakan agar istiqomah dengan keputusannya itu. Akan beristiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Doain aja. Ngerasa kurang nggak sih Kak, nggak bisa cium Hajar Aswad gitu kan? Nggak terlalu ambil juga ya, maksudnya kan semuanya kita niatnya kan tetap mau ibadah, nggak jadi ambisius gitu. Kalau memang keadaan yang nggak memungkinkan juga kita nggak memaksa. Lantas seperti apa pengalaman religius yang dialami Shana selama di Tanah Suci Mekah dan Madinah? Adakah doa khusus yang dipanjatkan Shanas untuk suami dan keluarga kecilnya selama berada di Tanah Suci? Dan bagaimana pula rasa kangen Shanas meninggalkan buah hatinya selama menunaikan ibadah haji itu? Untungnya ada bapaknya. Alhamdulillah anak-anak selama di sini aman. Pokoknya syariat kesibukan aja biar nggak Ajak main terus. Kalau jadi nggak usah nitip doa, udah pasti didoain. Didoain udah di luar kepala ya doanya. Bagi Nisha dan Shana Sadika, menunaikan ibadah haji ini merupakan perdana bagi mereka. Lantas seperti apa perasaan bahagia menyandang status haja juga dirasakan adik Raffi Ahmad itu. Alhamdulillah ya, lancar semua di sana juga. Masya Allah, benar-benar dikasih kemudahan, kelancaran, pulang sini udah kangen banget sama anak-anak, dijemput anak-anak, dikasih bunga, senang banget. Ini kan untuk pertama kali untuk kita semua, kecuali bagi dia sama Haru, di sana tuh bersyukur banget. Jangan juga banyak bikin kita juga jadi semakin belajar. Ini rezeki ya sama Allah, ini kan berarti rezeki banget ya dari Allah kita bisa haji di usia muda saat kondisi fisik sama kita masih sehat. Dan ini juga bisa berangkat sama keluarga juga itu merupakan rezeki yang luar biasa ya, Masya Allah. Pemirsa, kisruh antara seorang wanita dengan pengemudi taksi online yang terjadi di Jalan Lodan, Jakarta Utara pada hari Minggu 23 Juni lalu mencetak viral di media sosial setelah diunggah oleh akun @memomedsos_official. Wanita muda yang mengenakan blazer motif kotak itu berteriak histeris seraya mengejar mobil taksi online hingga ia terseret beberapa meter. Teriakan wanita muda itu mengundang keingintahuan pedagang dan warga sekitar hingga mereka berusaha menghentikan pengemudi taksi online yang sempat mencoba tancap gas karena tengah membawa penumpang. Lalu benarkah penyebab wanita muda itu berteriak histeris dan nekat mengejar taksi online karena mobil mewahnya ditabrak oleh pengemudi taksi online? Mundur. Tadi kenapa kabur bang? Kabur ini penumpang. Bukan kabur kamu kalau tadi sampai jalan terus bang. Itu bahaya bang tadi bang. Ya kan udah berhenti di situ tadi. Pengecup kalau Ketika pengemudi taksi online keluar dari mobilnya, sempat terjadi adu mulut dengan si wanita muda yang mengejarnya. Warga menjadi saksi mata lantas menengahi konflik di antara mereka secara kekeluargaan. Beruntung keduanya berhasil didamaikan. Sejumlah netizen pun memberikan jempolnya untuk warga sekitar yang menjadi juru damai. Warga sekitar udah bagus membantu orang lain, kalau nggak tanggung jawab sebaiknya pihak berwajib. Tulis akun @win_bolone_pusat.
Bu, tadi kenapa, Bu? Ditabrak sama dianya masih jalan terus dari belakang. Oh, tadi dia coba melarikan diri, Bu? Iya. Melarikan diri? Gak tahu, mau ngecek, kamu malah jalan terus. Memang sih di sini posisinya si Mbak mau minta tanggung jawab karena mungkin kendaraannya sudah diserempet sama mobil itu gitu. Terus si Mbaknya nekat ngejar dan megang pintunya, tapi malah kegeret gitu karena si pelakunya ini memang mau kabur gitu. Sebenarnya sih Mbaknya juga nggak salah karena dia minta haknya, tapi menurut saya ini sangat-sangat membahayakan buat si Mbak sendiri gitu karena bisa aja berakibat fatal gitu kalau misalkan cedera atau gimana kalau misalkan jatuh gitu, tapi alhamdulillah masih selamat. Saya pribadi pun pernah mengalami seperti itu, atau ditabrak atau saya yang nabrak gitu kan, namanya di jalan kan. Tapi kita temuin dulu jalan solusinya seperti apa. Kalau dia marah-marah kita temuin kenapa. Toh kita juga ada kerugiannya juga, di sana ada kerugian, ya udah sama-sama enaknya gimana, baiknya gimana gitu. Jangan jadi ada yang sok jagoan juga dan ada yang sok mau udahlah tinggal aja. Jangan seperti itu. Setelah 5 hari mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Barat, musisi dan vokalis band Last Child, Virgon Teguh Putra Tambunan, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jenis sabu. Selain Virgon, wanita berinisial PA yang diciduk bersama Virgon di sebuah kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan BAP dan tes urin mereka yang positif mengandung metamfetamin. Lalu benarkah Polres Metro Jakarta Barat juga sudah menetapkan satu tersangka lagi, yaitu oknum yang memasok sabu kepada Virgon dan PA? Ada 3 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu V dan juga PA atau T, teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara V. Ya, pemasok sabu kepada Virgon dan PA yang berinisial BGS ternyata kru band Last Child sendiri. BGS ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan pengakuannya, dirinya sudah beberapa kali memasok sabu kepada Virgon. Saat diciduk di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, pihak kepolisian memang tidak menemukan sabu, tapi hanya narkoba sintesis yang dikonsumsi sendiri oleh BGS. Lalu benarkah B mendapatkan sabu dari pengedar yang juga orang dekat grup band Last Child? B ini atau BGS ini memang tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun dia mengakui bahwa dialah yang memberikan narkotika tersebut kepada V, dan memang ada catatan transaksi keuangannya juga. Dan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap B ini juga ditemukan beberapa puntung bekas penggunaan narkotika sintetis. Gimana kabarnya, Bang? Bang? Virgon. Sudah lama. Virgon, sudah lama belum, Bang? Alasannya apa sih, Bang? Virgon alasannya apa, Virgon? Usai ditetapkan sebagai tersangka, Virgon dan PA yang diduga sebagai pecandu sabu langsung menjalani asesmen di BNN Jakarta untuk menentukan apakah pencipta dan pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Kita menerima permohonan asesmen terpadu dari Polres Jakarta Barat mengenai 3 tersangka, yaitu Virgon Teguh Putra, Putri Anastasia, dan Bagus Hartanto. Virgon sendiri pada saat dilakukan asesmen terpadu atau THT bersama tim, yaitu tim itu terdiri dari 5, yaitu 2 orang dari asesmen medis, 3 orang dari penyidik. Kalau memiliki ketergantungan itu nanti dari hasil besok dari tim medis sendiri, karena belum keluar untuk saat ini. Untuk asesmen selanjutnya nanti apabila sudah keluar, ya sudah sesuai dengan rekomendasi asesmen tim dari 5 ini, yaitu 2 dokter, 3 penyidik, maka sesuai itu, apa itu dirawat jalan atau itu dirawat inap, maka harus dijalankan sesuai prosedur. Jika Virgon tidak layak mendapatkan rehabilitasi, maka kasus pidana akan terus berjalan hingga ke tingkat pengadilan. Hanya saja pihak keluarga Virgon siap berjuang untuk membebaskan Virgon dari hukuman pidana.
Eva Manurung dan Feby Carol, ibunda dan kakak Virgon yang datang ke Polres Metro Jakarta Barat hari Minggu lalu, menegaskan hal itu di depan awak media. Gon, gimana Gon? Gon, SSM-nya gimana Gon? SSM gimana Bang? Jadinya apa bagaimana Bang? Jadinya apa bagaimana? Dia kan korban. Nah, korban kan memang kalau orang sakit kan harus diobatin. Jadi harapannya ya dia harus segera ditangani. Gara-gara Virgon tersandung kasus narkoba, grup band Last Child batal tampil di Toraja awal Juli mendatang. Karena mustahil Last Child tampil tanpa Virgon yang notabene vokalis dan menjadi roh bagi grup band underground itu. Di sisi lain, kasus narkoba Virgon membuat sosok Inara Rusli, mantan istrinya, ikut diperbincangkan warganet. Inara dituding tidak punya empati atas penderitaan Virgon yang notabene adalah ayah dari ketiga anaknya. Jangankan menjenguk Virgon, Inara bahkan terkesan menyindir Virgon lewat Instastory-nya. Inara seolah mengklaim bahwa sekarang dirinya adalah satu-satunya orang tua yang sehat jasmani dan rohani yang bisa diandalkan untuk mendidik dan menafkahi anak-anaknya. Sementara Virgon yang terjerat kasus narkoba sekarang tidak bisa menjamin masa depan anak-anaknya karena masa depannya sendiri kini dipertaruhkan. Menurut Feby Carol, bisa jadi Virgon mengonsumsi sabu karena stres pasca kehilangan semua asetnya yang kini menjadi milik Inara sesuai dengan putusan Majelis Hakim Jakarta Barat. Lalu benarkah Virgon mendapatkan kedamaian semu saat dirinya mengonsumsi sabu bersama PA? Ya semua orang nggak ada alasan yang ini, cuma intinya mungkin lagi dalam kondisi yang nggak baik. Artinya banyak pikiran, nggak dia capek, nggak bisa ketemu anaknya. Namanya pikiran lah. Karena kan keluar rumah sama Inara kan memang nggak bawa apa-apa. Rumah juga kan memang untuk anak, kendaraan untuk anak, tanah di sana di luar kota juga untuk anak. Jadi Virgon kan bawa baju, ATM dan handphone. Jadi dia harus berjuang lagi gitu. Aku nggak tahu terkait apa, aku nggak tahu. Pokoknya aku kesini mau ngeliat anakku. Entah terkait apaan segala macam, urusan dia itu, urusan mereka. Aku mau ngeliat anakku kesini dan aku juga nggak bisa ketemu. Gerah dituding selingkuh dengan musisi Anji Manji oleh suaminya sendiri, Reynaldo Martin, penyanyi Juliet Angela akhirnya buka suara. Biduan yang mengawali karirnya sebagai penyanyi keroncong ini mengunggah video klarifikasi di Instagram @jelloangela_ kemarin. Juliet mengaku pernah ke Bangkok bersama Anji, namun hal itu untuk urusan musik di mana dirinya berkolaborasi dengan mantan vokalis grup band Drive itu. Juliet juga menepis kecurigaan warganet dan kuasa hukum suaminya yang terkesan menudingnya tinggal satu kamar hotel dengan Anji selama di Thailand. Jika memang untuk urusan kolaps musik, mengapa Juliet tidak berterus terang kepada Reynaldo Martin, namun malah mengaku pergi ke Thailand bersama teman wanitanya? Dengan semakin banyaknya spekulasi dan asumsi yang beredar, saya merasa harus memberikan pernyataan. Yang terjadi saat ini hanyalah pure kesalahpahaman. Saya juga ingin klarifikasi perjalanan saya ke Bangkok bersama dengan Manji. Kami memang melakukan perjalanan ke Bangkok dalam rangka persiapan untuk single kolaborasi kami. Perjalanan ini murni bersifat profesional dan tidak ada unsur lain seperti dugaan yang beredar. Saat preskon bersama kuasa hukumnya, Reynaldo Martin yang merupakan rapper Sexy Gold menyebut bahwa dirinya kecewa pada Juliet dan Anji yang tak pernah menjawab pertanyaannya tentang kolaborasi musik itu. Saya hanya bertanya di sosial media saya, kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin yang saat ini statusnya masih menjadi suami saya. Ini berat buat saya sebetulnya. Ini berat sekali ya. Saya masih memikirkan anak saya, tapi ini udah terlalu jauh menurut saya. Dan saya enough dan saya sudah
cukup untuk menutupi ini semua. Saya sangat menyesal bahwa urusan pribadi saya menjadi konsumsi publik. Hey girl, kamu harus tahu status kamu. Kamu sudah punya anak, kamu sudah punya suami. Maupun settingannya seperti apa kalian buat, itu tidak pantas. Hingga kini, Anji Manji belum mengklarifikasi tudingan Rinaldo itu. Anji hanya menjawab desakan warganet untuk klarifikasi dengan menyatakan bahwa semua akan tiba waktunya. Berbeda dengan Anji, Wina Natalia istrinya berusaha menyikapi rasa penasaran warganet dengan mengomentari isu miring yang membelit suaminya itu. Meski tengah menjalani sidang cerai dengan Anji, Wina tidak mau terpancing oleh gaduhnya perbincangan di media sosial tentang isu skandal terlarang suaminya dengan Juliet. Yang pasti, kisruh rumah tangganya dengan Anji sudah terjadi sebelum Anji kolaborasi dengan Juliet. Aku no komen, udah bukan urusanku. Tapi kemarin kayak tadi, kok masalah Mas Anji bilang katanya itu cuma buat pansos, itu tanggapannya seperti apa ya? Nah itu coba tanya sendiri ke orangnya. Mungkin itu yang kurang baik hubunganku sama dia sebagai suami istri ya. Tapi sebagai orang tua kita sih tetap berusaha untuk tetap baik ke anak-anak, tetap kompak lah buat anak-anak. Jika Anji dan Wina sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, rumah tangga Reynaldo Martin dan Juliet Angela sudah kisruh sejak akhir 2022 silam. Mereka pun sudah pisah rumah dan hanya komunikasi untuk masalah putra sematawayang mereka. Juliet bahkan sudah menggugat cerai Martin. Rencananya, sidang cerai perdana Martin dan Juliet akan digelar 1 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak akhir tahun 2022, hubungan kami sudah tidak harmonis. Saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Martin untuk menyudahi hubungan kami dengan beberapa alasan yang saya rasa tidak harus saya jelaskan di sini.